Perspektif pada dasarnya merupakan fenomena optik yang sehari-hari kita alami. Jadi mata kita menangkap objek 3D sebagai sesuatu yang alamiah, sehingga kita biasanya kurang menyadari akan adanya efek perspektif ini, terutama kita yang belum terbiasa. Kita baru bisa melihat efek perspektif dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menggunakan kamera. Sama-sama alat optik, lensa kamera dengan mata kita mempunyai prosesor yang berbeda ya. Kalau mata kita, di image yang kita dapat diproses oleh otak sebagai satu kondisi yang lumrah, karena kita mengalami langsung kondisi 3D dan merasakan sebagai satu tampilan 3D. Kita hidup di dalam satu realita 3D. Sementara kamera menangkap image dan memprosesnya untuk digunakan atau dicetak atau disimpan ya sebagai satu gambar 2D. Nah, efek perspektif atau teori perspektif ini adalah cara yang digunakan oleh para pendahulu kita untuk menggambarkan objek 3D di dalam satu media 2D. Ciri utama perspektif adalah ini, dia bisanya gambarnya itu saling menutupi seperti yang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Terus ketika dia menjauh, dia mengecil ke satu titik di mana garis-garis yang mengecil ke satu titik itu sebenarnya menggambarkan garis-garis yang sejajar dalam pandangan atas. Jadi perspektif itu bukan untuk menggambarkan garis-garis yang miring, tapi justru untuk menggambarkan garis-garis yang sejajar. Jadi seperti bentuk-bentuk kubus, kotak, ataupun tatanan objek yang ditata secara sejajar, teratur gitu ya. Bukan untuk menggambarkan objek yang perletakannya miring. Ketika ada objek yang perletakannya miring, sebenarnya dia akan membentuk titik hilang yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan ketika nanti sudah kita coba dalam praktek. Nah, sebelum kita masuk ke penggambaran perspektif, kita kenali dulu anatomi dari cara ya menggambarkan perspektif. Jadi pada dasarnya nanti kita akan mempunyai dua area. Yang pertama yang atas ini adalah penggambaran secara pandangan dari atas atau denah ya. Sementara yang di bawah ini adalah hasil yang nanti di mana nanti kita akan menggambarkan image secara perspektif. Bagian bawah itu dinamai sebagai bidang gambar seperti yang tertera di sini, di mana itu sebenarnya kalau di view bagian atas ini digambarkan sebagai garis. Di sini ada garis yang disebut garis bidang gambar. Ini sebenarnya untuk menggambarkan area, atau kalau nanti kita gunakan adalah kertas yang akan kita gunakan menggambar perspektif. Kita mulai dari atas dulu, bahwa
dalam perspektif nanti kita akan, terutama yang konstruksi ya, kita perlu meletakkan titik pandang atau titik mata, posisi pengamat terhadap objek yang akan digambar. Kemudian juga kita akan memiliki pusat pandangan, yaitu garis tegak lurus yang ditarik, diproyeksikan dari posisi orang yang memandang, atau yang di sini digambarkan dengan garis C ini. Garis pusat pandangan ini dibutuhkan untuk kita bisa mengukur kerucut pandangan. Kerucut pandangan ini sebenarnya adalah area optimal yang bisa kita lihat kalau kita menggunakan mata kita. Walaupun kita kalau secara teori mempunyai sudut pandang yang lebih luas, lebih lebar, tapi area yang kita bisa pandang dengan enak, fokus, itu adalah di dalam kerucut 45-60 derajat ini. Kalau kita memandang lurus ya, jadi kalau kita ingin memandang lebih luas itu dengan lebih baik, biasanya kita perlu menoleh ataupun menggerakkan mata kita ke kiri atau ke kanan untuk melihat lebih luas secara lebih baik. Nah, segala sesuatu yang akan kita gambarkan dalam perspektif itu hendaknya berada di dalam kerucut pandang ini, karena kalau kita atau objek kita lebih lebar atau melebihi kerucut pandang ini, nantinya kalau kita akan gambarkan itu biasanya gambarnya akan terlihat terdistorsi. Distorsi itu objeknya akan terlihat aneh, kemiringannya jadi nggak natural. Terus, unsur berikutnya adalah garis horizon. Garis horizon itu digambarkan di area bawah. Dia merupakan, kalau di gambar-gambar pemandangan itu biasanya adalah garis cakrawala ya, batas langit dan daratan atau dengan bumi. Dia sebenarnya juga menandai posisi mata. Jadi dia akan selalu sama dengan posisi mata pengamat. Bidang gambar sebenarnya kalau ini seperti yang tadi saya sampaikan, dia adalah bidang transparan yang tegak lurus terhadap titik pandang. Dia juga mewakili permukaan kertas gambar kita sebenarnya. Nantinya ketika nanti kita menggambarkan perspektif, proyeksi semua titik yang akan digambar itu akan perlu ditujukan ke bidang gambar ini, supaya kita bisa mengukur. Jadi kita bisa melakukan pengukuran secara skala itu hanya di area yang menyentuh bidang gambar. Jadi pandangan perspektif, karena garis-garisnya itu mengecil, kita sebenarnya nggak bisa mengukur. Nah, kesempatan kita untuk mengukur adalah di bidang gambar ini. Kemudian unsur terakhir yang tentu saja perlu diperlukan adalah titik hilang. Secara berdasarkan jumlah titik hilangnya, itu kita mengenali 3 jenis perspektif, yaitu perspektif 1 titik hilang, perspektif 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Karena sudut pandang kita yang sempit, ya, seperti yang tadi dijelaskan 45-60 itu tadi, perspektif 1 titik hilang sebenarnya lebih cocok digunakan untuk menggambar interior karena areanya terbatas. Walaupun tidak menutup kemungkinan itu digunakan untuk menggambar bangunan atau fasad atau bagian luar bangunan. Tapi biasanya kalau bangunan digambarkan dengan gambar perspektif 1 titik, biasanya tampilannya jadi kurang menarik. Terus ada area atau bagian yang tepi seperti ini, penggambarannya jadi kurang
terlihat. Untuk bangunan biasanya akan lebih menarik digambarkan dengan perspektif dua titik hilang. Sementara perspektif tiga titik hilang biasanya digunakan untuk menggambarkan bangunan yang memiliki jumlah lantai yang banyak atau bangunan yang jauh lebih tinggi dari kita. Atau sebaliknya, yang jauh lebih rendah dari kita. Jadi posisinya, kalau posisinya kita di atas melihat ke bawah. Jadi perspektif tiga titik hilang ini akan muncul ketika kita mendongakkan kepala. Jadi kalau di kondisi real ya, kalau kita melihat itu secara dengan mendongakkan kepala atau menundukkan kepala, efek perspektif titik ketiga itu akan muncul. Itu tadi secara jumlah titik, tapi secara posisi titik pandang yang digunakan juga dikenali 3 jenis perspektif. Ada perspektif mata normal, yaitu sesuai dengan sudut pandang kita kalau melihat lurus ya. Jadi segala sesuatunya seperti kalau kita melihat bangunan saat kita berdiri di bumi, di tanah, dari lantai dasar gitu ya. Sementara yang kedua adalah perspektif mata katak. Ini dimana titik atau posisi pandang kita jauh lebih rendah dari objek yang kita lihat. Ini akan kita rasakan kalau kita berada di lorong seperti ilustrasi ini, atau kita menggambarkan satu bangunan yang jauh lebih tinggi dari kita. Nah, sementara yang jenis yang ketiga adalah bird eye view atau perspektif mata burung, di mana posisi pandang atau tadi kalau kita perhatikan bahwa posisi pandang itu sama dengan posisi horizon, itu jauh di atas objek yang akan kita gambar atau objek yang kita pandang. Contohnya seperti ilustrasi ini, kalau kita berada di ketinggian terus melihat ke bawah. Nah, hari ini saya akan coba jelaskan dulu yang perspektif satu titik hilang. Supaya lebih jelas akan saya lakukan demo supaya semuanya bisa dilihat secara langsung ya, supaya nggak terlalu membingungkan.